Kembalinya Dewa Perang bab 1001-1010. Novel Tun, bab 1001. Levi tidak akan membiarkan siapapun mempertanyakan apapun yang dia katakan. Namun demikian, Yel, Jaiden, dan semua orang yang hadir terkejut. Lindsay segera bertanya, Levi, siapa kamu yang melarang kami masuk? Beraninya dia melarang kita masuk bahkan ketika kita tidak menghentikannya masuk. Jaiden kemudian berkata, Tuan Freeman, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Bisakah dia benar-benar melarang kita masuk? Maksud saya, bukankah Anda harus bertanggung jawab atas semuanya di sini? Yel melirik Levi sebelum dia menjawab, Anda benar. Tuan Garrison, saya pikir ada kesalahpahaman. Karena Anda hanya seorang tender, saya khawatir Anda tidak dapat melarang siapapun masuk. Apa yang saya katakan benar. Kata-kata Anda tidak berarti apa-apa terhadap saya. Levi memasuki aula segera setelah dia selesai berbicara. Tidak terganggu oleh ledakannya, Jaiden, Lindsay, dan yang lainnya mulai menuju ke aula tetapi semuanya dihentikan oleh Kirin. Kalian semua tidak diizinkan masuk. Bagaimana jika kita tetap ingin masuk? Balas Jaiden. Tahan mereka. Begitu Kirin memberi perintah, beberapa personel datang dan menahan mereka. Dengan demikian, seluruh lot tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara tender. Tidak sulit untuk menebak hasilnya, Morris Group telah mendapatkan proyeknya. Setelah semua yang terjadi, orang-orang di aula tidak berani menawarkan harga. Jaiden dan Lindsay putus asa karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa sampai acara tender berakhir. Levi Garrison bahkan lebih sombong dari kita. Kami hanya menghalangi tender lain untuk mengulur waktu, paling banyak. Namun, pria itu berani melarang kami untuk berpartisipasi dalam acara tender secara langsung. Levi Garrison, tunggu saja. Kami tidak akan pernah melepaskanmu untuk ini. Jaiden berteriak dan memelototi Levi dengan kesal. Nah, ini aku, menunggu. Levi tersenyum dingin. Sementara itu, Zoe telah menyelesaikan semua masalahnya, dan Iris telah dibebaskan. Kami tidak cukup kejam dibandingkan dengan mereka. Zoe menghela nafas. Dia bukan tandingan dari Pinnacle Group, yang akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapai misi mereka, tidak peduli nyawa apapun yang dipertaruhkan. Dia telah kehilangan proyek, rencananya telah gagal. Tanpa mencapai kesuksesan, keluarga Lopez dan Black akan terus meremehkan saya. Kalau begitu, apakah mereka masih akan menghentikanku untuk menikahi Levi? Tidak cukup hanya bergantung pada memiliki bayi. Zoe menghela napas panjang. Pada saat itu, Iris datang ke kantornya dan menyerahkan sebuah dokumen padanya. Setelah membolak-balik dokumen, Zoe bingung. Oh, kami mendapatkan proyeknya. Iris, tidakkah seseorang menghentikanmu untuk mengikuti acara tender? Bagaimana kamu bisa mendapatkan proyek itu? Zoe tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menghentikanku, termasuk orang-orang yang diam-diam aku kirim ke acara itu. Namun, bos berhasil mendapatkan proyeknya sendiri kali ini. Iris menjelaskan. Apa, kami mendapat proyek ini karena bos lagi? Betul sekali. Siapa bosnya? Kenapa dia berusaha keras untuk membantuku? Zoe bingung. Mengapa kamu terganggu olehnya? Bagaimanapun, kami mendapatkan proyek ini pada akhirnya. Iris memutar matanya ke arah sahabatnya. Itu karena kamu istri bos. Setelah mengingat kembali dirinya, Zoe segera pergi mencari Levi. Begitu wanita itu memiliki proyek tersebut, kekayaannya akan langsung meroket. Karena itu, dia telah mengumpulkan cukup banyak tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan keluarga Lopez dan Black. Nenek tidak bisa mengendalikan saya lagi ketika saya terlihat sukses. Tidak ada yang bisa menghentikan kita berdua begitu aku hamil. Waktu Levi belum tiba, tapi itu tidak masalah karena saya sukses sekarang. Zoe, kenapa kamu terlihat begitu emosional? Levi bertanya. Bisakah kita memutuskan tanggal pernikahan kita? Aku sudah memeriksa kalender, dan akan ada hari baik 1,5 bulan kemudian. Apakah menurutmu kita harus menikah? Dia bertanya, ingin mendapatkan pendapatnya tentang berbagai hal. Baiklah, ayo tentukan tanggalnya. Aku akan memberimu pernikahan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Bab 1002. Tepat sebulan kemudian, kamar pengantin yang dirancang Levi selesai. Saatnya memberi Zoe pernikahan yang sempurna. Baginya, pernikahan mereka akan sempurna selama ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-lakinya menghadirinya. Dia bersumpah untuk memberitahu Zoe kebenaran tentang siapa dia sebenarnya di hari pernikahan mereka. Aku ingin memberitahunya tentang kebenaran sendiri. Aku ingin dia tahu bahwa suaminya adalah dewa perang Erudia. Kemudian, saya akan memegang tangannya dan mengabaikan dunia seperti seorang kaisar dengan permaisurinya. Kita juga harus membuat persiapan awal untuk hamil sebelum pernikahan kita. Zoe menambahkan dengan malu-malu. Tentu saja, kalau begitu, kita tidak boleh pulang hari ini. Levi memasang senyum licik. Kedengarannya bagus. Levi dan Zoe tidak kembali ke rumah mereka malam itu. Setelah malam keintiman, keduanya tumbuh untuk lebih menghargai satu sama lain. Mereka berdua akhirnya bersama setelah melalui pasang surut selama 10 tahun. Sejak saat itu dan seterusnya, tidak ada yang bisa memisahkan mereka satu sama lain. Mereka akhirnya akan mampu membangun keluarga dengan 3 orang.
Ketika Iris melihat Zoe keesokan harinya, yang pertama berkata dengan rasa ingin tahu, "Zoe, sepertinya ada yang berbeda denganmu." "Oh, apa bedanya denganku?" wanita lain bertanya sementara wajahnya memerah. "Aku tidak bisa memastikannya, tapi kamu sepertinya lebih feminin sekarang," Iris menjelaskan. Pernyataan itu membuat Zoe menundukkan kepalanya dan semakin memerah. "Karena kamu dan Levi telah memutuskan tanggal pernikahan, aku yakin kalian berdua berencana untuk segera memiliki anak, kan?" Zoe tidak menanggapi pertanyaannya. Dia hanya melirik temannya dan menegur, "Iris, kamu harus mendapatkan pacar sesegera mungkin. Bukankah kamu menyukai bos? Cukup dekati dia." "Apa?" Iris terkejut setelah mendengar itu. "Yah, saya berharap untuk mengadili bosnya, tapi dia adalah Levi. Bagaimana mungkin aku melakukan itu padamu?" "Bos tidak lajang." Iris memberinya senyuman. "Oh, bukankah dia lajang beberapa waktu lalu? Bagaimana dia bisa mendapatkan pacar begitu cepat?" Zoe bertanya, terkejut. "Ya, semuanya terjadi sangat cepat. Omong-omong, bukankah kamu akan segera menikah dengan Levi?" Kabar baik menyebar seperti api. Segera, semua orang di perusahaan itu mendengar berita tentang Zoe dan Levi yang memutuskan tanggal pernikahan mereka. Keingintahuan Zoe tergugah ketika dia melihat betapa senangnya semua pekerjanya. Mengapa semua orang tampak begitu bersemangat tentang hal itu? Apakah Levi benar-benar sosok yang disegani di perusahaan? Lagi pula, Zoe biasa mendengar keluhan tentang Levi sepanjang waktu. Ini aneh. Bermil-mil jauhnya, keluarga Black mengetahui berita itu. Apa? Jadi, tanggal pernikahan Zoe dan Levi Garrison telah ditentukan. Sebagai kakek dan neneknya, mengapa kita tidak diberitahu tentang ini? Meredith dan Robert terkejut setelah mendengar tentang pernikahan itu. "Kami juga tidak tahu tentang itu." Sisanya bergumam. Robert segera menelepon Harry untuk menanyakan hal itu. Namun, yang terakhir juga tidak menyadarinya. Ketika Meredith menghubungi Caitlin dan Aaron, jawaban yang dia terima sama. Keduanya juga tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bagaimana orang luar bisa mengetahuinya ketika bahkan orang tuanya belum mengetahui tanggal pernikahannya? Zoe sudah keterlaluan. Meredith menjadi marah dengan mereka semua. "Kembalilah secepat mungkin. Putrimu akan segera menikah dengan seseorang," teriaknya di telepon. Tidak lama setelah itu, Aaron, Caitlin, dan Harry berkumpul di manor keluarga Black. Semua orang tampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apakah pernikahan antara Zoe dan Levi Garrison benar-benar telah diperbaiki? Berita itu menyebar luas bahkan sebelum keluarga diberitahu. "Lihatlah bagaimana putrimu berperilaku. Kalian berdua bahkan tidak menyadari pernikahannya. Dia tidak menghormatimu sebagai orang tua, juga tidak memperlakukan kita sebagai orang yang lebih tua. Maksudku, apakah dia berencana untuk mengabaikan kita sekali dan untuk semua?" Meredith memarahi. "Sungguh putri yang tidak berbakti." Aaron menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, dia dan Caitlin sangat malu. "Bagaimana kamu mentolerirnya? Aku tidak tahan lagi." Bab 1003. Meredith, Robert, dan Harry semuanya putus asa. Sementara itu, orang tua Zoe marah dengan berita yang tiba-tiba itu. Segera, mereka menelepon Zoe dan bertanya, "Kami mendengar Anda telah memutuskan tanggal pernikahan Anda. Apakah itu benar?" Putri mereka menjawab dengan tenang, "Memang benar, saya sudah mendiskusikannya dengan Levi. Saya berencana menelepon Anda untuk memberitahu Anda malam ini." "Mengapa kamu tidak membicarakan tanggal pernikahanmu dengan kami? Apakah kamu bahkan memperlakukan kami sebagai orang tuamu? Apakah kamu bahkan menghormati para penatua di keluarga Lopez dan Black? Apakah kamu berencana untuk membuang ibumu?" "Oh benar, kurasa Ibu Levi adalah ibu barumu sekarang. Kalau begitu, siapa aku bagimu?" Caitlin merengut, hampir menghancurkan teleponnya karena marah. Zoe buru-buru menjelaskan, "Bu, saya sudah dewasa. Saya bisa membuat keputusan sendiri sekarang. Saya akan mendiskusikan hal-hal tertentu dengan Anda semua jika perlu. Namun, saya bisa membuat sebagian besar keputusan sendiri. Karena pernikahan adalah peristiwa yang mengubah hidup, bagaimana kamu bisa memutuskan semuanya sendiri? Selain itu, kami semua tidak setuju dengan pernikahanmu dengan Levi Garrison lagi." Caitlin melanjutkan tanpa mendengarkan putrinya, "Juga, mengapa kamu tidak mendengarkan kakek dan nenekmu? Mereka dengan senang hati akan mengatur pernikahanmu untukmu." "Bu, mengapa kalian semua memutuskan segalanya untukku? Aku mengerti bahwa kamu takut pada kakek dan nenek, tetapi mereka tidak memiliki otoritas atasku. Selain itu, aku tidak akan dimanipulasi oleh orang lain karena aku memiliki cukup banyak tawar-menawar. Sekarang," kata Zoe, "pulanglah secepatnya untuk berdiskusi dengan kami. Jika kamu tidak pulang, kakek dan nenek akan mencarimu sendiri." Karena itu, Zoe dan Levi tidak punya pilihan selain pergi ke rumah keluarga Black. Suasana agak tegang di ruang pertemuan, semua orang memiliki ekspresi muram. "Berlutut," Meredith memerintahkan dengan dingin. "Nenek, apa maksudmu dengan itu?" tanya Zoe. "Aku memintamu untuk berlutut di depanku. Apakah kamu tidak mengerti? Kalian berdua juga harus berlutut." Meredith memusatkan pandangannya pada Levi ketika dia berteriak. "Kenapa kita harus berlutut? Setidaknya kamu harus memberi kami alasan," kata Levi. "Apakah kamu tidak menyadari kesalahanmu?
Bagaimana kamu bisa memutuskan pernikahanmu sendiri? Kamu bahkan memutuskan tanggal pernikahan tanpa berkonsultasi dengan kami semua. Nenek Zoe gemetar hebat karena marah. Saat berikutnya, Zoe menjelaskan sambil tersenyum, aku bisa membuat keputusan sendiri. Aku tidak perlu merepotkan kalian semua tentang masalah sepele ini. Pada hari itu, kalian semua hanya perlu menghadiri pernikahan dan menikmati upacaranya. Omong kosong, apakah kita setuju dengan pengaturan seperti itu? Meredith tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kutukan. Nenek, aku harus meluruskannya, setiap keputusan tentang pernikahanku harus diputuskan olehku. Zoe segera membalas. Itu hanya akan terjadi jika kamu cukup kompeten. Meredith mencibir. Saya cukup kompeten, dan keluarga Lopez dan Black tidak bisa memberitahu saya apa yang harus saya lakukan lagi. Ini, lihat sendiri. Begitu dia selesai, Zoe melemparkan dokumen di atas meja di depan Meredith. Semua anggota keluarganya terkejut setelah mereka mengambil dokumen itu dan membacanya. Apa, Zoe? Apakah kamu benar-benar kaya sekarang? Meredith bertanya, keterkejutan yang dia rasakan terlihat jelas dalam suaranya. Ya, dalam keadaan seperti itu, bisakah saya membuat keputusan sendiri? Tanya Zoe. Sementara itu, semua orang di ruangan itu terkejut dan tenggelam dalam pikirannya. Ada hal lain yang ingin kukatakan pada kalian semua. Aku sedang mengandung Levi seorang anak sekarang. Karena itu, kalian semua tidak akan pernah bisa memisahkan kita. Apa? Wanita itu hampir membuat semua orang marah karena berita itu datang seperti sambaran petir. Setelah 10 menit, orang tua dan kakek neneknya akhirnya sadar kembali dan dengan enggan menerima kenyataan itu. Ya Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Harun menghela napas. Sementara itu, Meredith melirik Levi dan berkata, pernikahanmu harus menjadi upacara besar. Aku akan menyetujuinya dengan satu syarat. Ibunya tidak bisa menghadiri pernikahan. Aku tidak bisa membiarkan kehadirannya mencemarkan keluarga kulit hitam. Bab 1004. Segera, sisanya menambahkan, itu benar. Pernikahan akbar itu pasti akan menjadi topik populer di antara orang-orang di seluruh selatan. Tidakkah kita akan malu jika ibunya menghadiri pernikahan itu? Tepat, kami tidak bermaksud menyinggung, tapi baik keluarga Lopez maupun Black harus menjaga reputasi kami. Harry setuju. Dengar, Zoe, semua orang setuju dengan syarat yang kutetapkan. Senyum kemenangan muncul di wajah Meredith. Aaron tiba-tiba menyela, sebagai ayahmu, aku juga harus membuat daftar beberapa syarat. Apa? Semua orang menatap Aaron dengan bingung. Pernikahan kalian tidak bisa dihindari karena kalian berdua sudah menjadi suami istri. Jadi, aku akan menyetujuinya. Namun, Levi harus menikah dengan keluarga kita. Perintah pria itu dengan dingin. Menikah dengan keluargamu. Levi terkejut dengan permintaannya. Bagaimana saya bisa, Dewa Perang, menikah dengan keluarga seseorang? Pada saat yang sama, Zoe juga terkejut. Kenapa dia harus menikah dengan keluarga kita? Itu benar, kamu harus menikah dengan keluarga kami jika kamu ingin menikahi putriku. Namun, tidak mudah menikah dengan keluarga kami. Ada beberapa syarat yang harus kamu patuhi. Pertama, setelah menikah dengan keluarga kami, Anda harus mengubah nama belakang Anda menjadi Lopez. Mulai sekarang, Anda bukan Levi Garrison tetapi Levi Lopez. Saya tidak ingin Anda menyebutkan nama asli Anda dalam keadaan apapun. Kedua, setelah menikah dengan keluarga Lopez, Anda harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh keluarga Lopez tanpa protes. Saya tidak ingin mendengar, tidak, dari Anda, bahkan sekalipun. Ketiga, rutinitas harian Anda akan diatur oleh keluarga Lopez. Anda harus melaporkan dengan siapa Anda bertemu setiap hari dan berapa banyak uang yang Anda habiskan. Kamu juga tidak berhak mengatakan sepatah kata pun pada acara-acara penting, seperti pertemuan keluarga kami. Kamu hanya dapat berbicara ketika kami mengizinkanmu melakukannya. Aaron menjabarkan 10 aturan yang sangat keras secara total. Harry dan Meredith mendukungnya hampir seketika. Kedengarannya bagus. Aaron telah menemukan banyak ide bagus. Kamu akan menikah dengan keluarga kami. Juga, kamu harus mengikuti semua aturan mulai hari itu dan seterusnya. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa menikahi Zoe. Alasan utama mereka membuat daftar aturan itu adalah karena Zoe memiliki begitu banyak kekayaan sekarang. Mereka percaya bahwa Levi seharusnya tidak diizinkan untuk menikahinya dengan begitu mudah. Karena mereka tidak bisa menghentikan pernikahan, mereka mencari cara lain untuk menebus kehilangan mereka. Proses berpikir mereka sesederhana Aaron, Zoe kaya, jadi mereka merasa malu dan tidak terhormat melihat Levi menikahinya. Oleh karena itu, mereka berharap untuk mengurangi dampak negatif pada keluarga Zoe dan Lopez dan Black dengan menikahkan Levi ke dalam keluarga. Selanjutnya, harus ada upacara ketika dia menikah dengan keluarga kita. Dia harus terlebih dahulu berlutut dan membungkuk di depan kepala keluarga Lopez di rumah keluarga kita. Kemudian, dia harus berlutut dan membungkuk lagi di depan leluhur kita di kuil leluhur. Harry menambahkan. Ya, harus ada upacara akbar karena Levi menikah dengan keluarga Lopez. Keluarga kulit hitam setuju dengan saran ini. Meredith dan Robert sepenuhnya mendukung gagasan itu secara bersamaan. Sementara itu, Caitlin berkata dengan terisak, putriku yang berharga pada akhirnya harus menikah dengan pria miskin. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya.
Caitlin, kita tidak bisa berbuat banyak. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah memastikan dia menikah dengan keluarga kita. Mereka semua menghela nafas berat. Zoe mengira dia bisa mengendalikan segalanya, dia tidak mengharapkan hal-hal berubah sedemikian rupa. Apakah mereka memperlakukan saya seperti alat? Apa yang salah dengan Levi? Mengapa mereka melakukan ini padanya? Levi mungkin bukan sosok yang menonjol seperti dulu, tapi dia tulus padaku dan rela mengorbankan nyawanya untukku. Itu yang aku suka dari dia. Sayang, jangan ucapkan sepatah kata pun. Jika kamu menghormatiku sebagai ayahmu, Levi harus menikah dengan keluarga kita. Jika tidak, pernikahan akan dibatalkan. Pria itu kemudian melirik Levi dan melanjutkan, jadi, Levi, apakah kamu bersedia menikah dengan keluarga Lopez? Semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke arah pria yang dimaksud. Bab 1005. Zoe berharap Levi akan berpura-pura menyetujui persyaratan untuk menghindari masalah. Dia siap untuk menangani masalah sesudahnya begitu dia pura-pura setuju. Dia berjanji pada dirinya sendiri, dia tidak akan membuat Levi malu. Karena itu, pria itu pasti tidak harus mematuhi aturan. Tentu saja aku tidak setuju. Itu masih bisa diterima jika kamu hanya ingin aku menikah dengan keluargamu. Tapi untuk membuatku mengubah nama belakangku, tidak mungkin. Aku Levi Garrison selama sisa hidupku, dan tidak ada siapa-siapa bisa mengubah nama belakangku. Levi membalas dengan dingin. Ibuku memberiku nama ini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Semua orang terkejut melihat bagaimana Levi terdengar begitu tegas. Kalau begitu, apakah kamu juga mengatakan kamu tidak ingin menikahi Zoe? Meredith langsung bertanya. Aku pasti ingin menikahinya. Levi menjawab sambil tersenyum. Menikahlah dengan keluarga kami jika kamu ingin menikahinya. Kalau tidak, pernikahan itu tidak mungkin. Tegas Harun. Biarkan aku meluruskan ini. Pertama, aku akan menikahi Zoe. Kedua, aku tidak akan mengubah nama belakangku atau menikah dengan keluargamu. Ketiga, ibuku harus menghadiri pernikahan kita. Levi mengungkapkan pikirannya dengan tegas, dia tidak mengizinkan siapapun untuk menanyainya. Semua anggota keluarga Lopez dan Blake membeku sejenak. Beraninya dia berbicara kepada kita dengan cara seperti itu. Levi Garrison, apakah Anda pikir Anda berhak berbicara di sini? Apakah Anda sadar siapa Anda? Zoe bernilai sekitar 100 miliar. Apakah Anda pikir Anda benar-benar pantas mendapatkannya? Ayah Zoe berteriak marah. Mereka merasa bahwa pernikahan itu benar-benar tidak adil. Bagaimanapun, Zoe jauh dari Liga Levi dalam hal status sosial dan kekayaan. Dengan kata lain, keduanya berasal dari dua dunia yang berbeda dan tidak dimaksudkan untuk bersama. Keluarga Lopez dan Blake merasa kehilangan besar karena membiarkan Zoe menikahi Levi sejak awal. Bagi mereka, hubungan mereka bisa dibilang identik dengan yang ada di film Beauty and the Beast. Tanpa diduga, Levi tersenyum dan menegaskan, sejujurnya, aku pantas mendapatkannya. Pada saat ini, penampilannya yang mengesankan terukir di hati Zoe. Seolah-olah Levi Garrison yang bersemangat tinggi yang dia temui 6 tahun lalu akhirnya kembali. Zoe tahu bahwa semua yang akan dikatakan pria itu benar. Meskipun demikian, dia meramalkan Levi menjelaskan bahwa mereka cocok dalam hal status sosial. Lagi pula, sebagai putra Tyrone Garrison dan cucu keluarga Jones, dia pasti pantas menikahinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia juga berharap Levi bisa sesukses dia, menjadikan mereka pasangan yang sempurna. Dia berharap Levi mendapatkan kembali kesuksesannya dan menjadi sekuat dia 6 tahun lalu. Kamu pantas mendapatkannya, hahaha. Saat berikutnya, semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Anda pantas mendapatkannya? Zoe jauh lebih sukses darimu. Anda bahkan tidak pantas menjadi pelayan yang merawat sepatunya. Dalam aspek apa kamu pantas bersamanya? Apakah kamu bercanda? Levi, apakah kamu tahu sedikit tentang statusmu sendiri? Geli, Logan Sachs menatap Levi seperti orang idiot. Sangat mengejutkan semua orang, Levi hanya terkekeh sebagai tanggapan. Levi adalah satu-satunya dewa perang, yang memimpin pasukan Erudia seperti seorang raja. Mengesampingkan identitas itu, sebagai bos Morris Group, dia masih pantas bersamanya. Apalagi, selain usaha Zoe sendiri, dia hanya berhasil karena Levi telah membantunya dalam banyak kesempatan. Dapat dikatakan bahwa Zoe hanya sampai sejauh ini karena bantuan yang diberikan Levi padanya. Kalau begitu, kenapa aku tidak pantas bersamanya? Yakinlah bahwa aku akan mengungkapkan identitas asliku kepada Zoe selama pernikahan. Pada hari itu, kalian semua akan tutup mulut setelah mengetahui identitasku, balas Levi. Dia mulai membayangkan perubahan sikap mereka begitu mereka tahu siapa dia sebenarnya saat dia berbicara. Hahaha, identitas aslimu, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir kami tidak tahu siapa kamu? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bocah ini ingin mengejutkan kita sampai ke inti kita. Tidak mungkin, Meredith menatap Levi dengan tatapan meremehkan. Setelah melirik semua orang di ruangan itu, Levi mengumumkan, kalau begitu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Bab 1006. Sebuah rahasia. Mereka semua terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera meliriknya dengan rasa ingin tahu. Zoe menatap Levi dengan rasa ingin tahu. Apakah dia punya rahasia?
Levi berkata sambil tersenyum, aku sebenarnya tidak dipenjara selama 6 tahun terakhir. Memang, ini adalah wahyu yang mengejutkan bagi semua orang di aula. Mereka semua menatapnya dengan tidak percaya, mereka dulu mengira Levi telah dipenjara selama 6 tahun. Namun, ternyata mereka salah besar. Tertegun dan terkejut, semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Zoe lebih terperangah daripada yang lain. Tidak heran mereka tidak mengizinkan saya mengunjunginya 3 bulan setelah dia diduga masuk penjara. Dia tidak mengunjungi Levi di penjara selama beberapa tahun berturut-turut karena dia tidak diizinkan masuk. Semua keraguannya terhapus. Aku tidak bisa melihat Levi karena dia bahkan tidak dipenjara. Kamu tidak dipenjara. Gigi Aaron bergemeretak saat dia berbicara. Saya dibebaskan tidak lama setelah saya dipenjara. Mereka segera mengetahui bahwa saya telah dijebak oleh keluarga Garrison dan trik kotor mereka. Levi menyeringai. Sementara itu, Zoe, yang juga sama terkejutnya dengan pengakuannya, bertanya dengan terisak, di mana Anda selama 6 tahun terakhir? Mengapa Anda tidak kembali? Selain Zoe, semua orang di ruangan itu memiliki keraguan yang sama. Jika Levi tidak dipenjara selama 6 tahun terakhir, di mana dia? Pria itu mengalihkan pandangannya ke arah Zoe dan menjawab dengan penuh kasih, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku hanya berencana untuk mengungkapkannya padamu di hari pernikahan kita. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, tapi aku bisa berjanji bahwa aku pantas bersamamu. Aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia yang dikagumi oleh semua orang di dunia. Gelombang kegembiraan menyapu Zoe ketika dia mendengar itu. Mungkin Levi akan mengejutkanku. Dia mulai menantikan pernikahan mereka lebih dari sebelumnya. Setelah mendengar Levi berbicara dengan sangat tegas, semua orang berhenti mengejeknya dan mulai menganggap serius apa yang dia katakan. Dia menatap semua orang perlahan dan menegaskan dengan lembut, begitu saya mengungkapkan identitas saya, tidak ada dari Anda yang berani memaksakan aturan apapun pada saya. Tunggu dan lihat selama pernikahan kami jika Anda tidak percaya padaku. Setelah merenungkan situasinya selama beberapa waktu, Aaron meliriknya dan menjawab, baiklah. Saya akan menunggu sampai pernikahan untuk mengetahui siapa Anda sebenarnya. Saya akan menarik aturan yang telah saya tetapkan jika Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Zoe, namun, hukuman berat menantimu jika kamu berbohong kepada kami. Saya setuju. Kami akan membuat hidup Anda sulit di masa depan jika Anda berbohong kepada kami. Anggota keluarga lainnya mulai mengancamnya tanpa ampun. Setelah meninggalkan manor keluarga Black, Zoe bertanya dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya kepada mereka sekarang? Tentu saja, semua yang saya katakan itu benar. Saya tidak pernah dipenjara. Levi menjawab dengan senyum di wajahnya. Baiklah, aku akan menunggu sampai kamu memberitahuku semuanya. Jauh di lubuk hatinya, Zoe semakin menantikan hari besar mereka. Belakangan ini, wanita itu lebih sibuk dari sebelumnya karena harus bekerja dan menangani proyek senilai 100 miliar. Dia juga harus mempersiapkan pernikahannya. Terlepas dari semua itu, dia juga harus mengambil bagian dalam syuting untuk sebuah drama TV. Untungnya, Damon, wakil presiden Oriental Star Group, membantunya dalam banyak hal untuk meminimalkan beban kerjanya, termasuk berurusan dengan reporter dan pengunjung yang datang. Jika bukan karena dia, Zoe akan kewalahan dengan segala macam tugas. Tuan Trudon, saya benar-benar minta maaf atas semua masalah akhir-akhir ini. Damon tidak keberatan membantunya, jadi dia tersenyum padanya untuk membuatnya tenang. Karena banyak masalah sepele, dia sering keluar masuk kantor Zoe dan bahkan mencarinya setelah jam kantor. Sementara itu, Jaden, Lindsay, dan yang lainnya sedang rapat di Golden Plaza. Zoe Lopez akan segera menikah. Hehe, saya harap dia dan Levi Garrison akan menyukai hadiah yang kami siapkan khusus untuknya. Lindsay menambahkan sambil tersenyum, ini akan menjadi akhir bagi siapa saja yang melawan Pinnacle Group. Tatapan dingin melintas di mata Jaden. Sejak Levi mengambil proyek itu, mereka menaruh dendam padanya. Mereka menolak untuk membiarkan dia lolos atas apa yang telah dia lakukan pada mereka. Bab 1007. Waktu berlalu, dan Zoe serta Levi telah tinggal di hotel selama beberapa hari. Setelah lebih dari 10 hari, Zoe tiba-tiba berkata kepadanya, menstruasi saya belum. Oh benarkah? Levi bertanya dengan penuh semangat. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes kehamilan nanti. Silas akan bergabung denganku, jadi kamu tidak perlu ikut denganku, katanya. Sebenarnya, Zoe sudah diam-diam melakukan tes kehamilan di rumah, dia tahu dia hamil. Namun demikian, dia akan lega hanya setelah dia menjalani tes kehamilan yang tepat di rumah sakit. Oke, aku akan menunggu kabar baikmu kalau begitu. Levi sebenarnya ingin pergi bersamanya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lebih baik menunggu kabarnya karena dia terlalu gugup. Zoe dan Silas segera tiba di rumah sakit untuk tes kehamilan di sore hari. Kenapa aku merasa seperti ada yang mengikuti kita? Silas secara naluriah merasakan sesuatu yang tidak biasa di udara, tetapi wanita itu tidak berhasil melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya ketika dia berbalik. Tidak ada seorang pun di belakang mereka, kecuali beberapa pasien yang memakai masker yang lewat. Silas, kamu terlalu sensitif.
Zoe menuju ke bangsal untuk ujiannya. Setelah lama menunggu, hasil tes keluar di malam hari. Selamat, Ms. Lopez. Anda benar-benar hamil. Dokter memberitahu dia hasilnya sambil tersenyum. Air mata kegembiraan lolos dari mata Zoe setelah mendengar konfirmasinya. Kami akan memiliki bayi setelah melalui suka dan duka bersama selama hampir 10 tahun. Setelah mendapatkan hasil tes, dia bergegas kembali ke perusahaan bersama Silas dengan penuh semangat. Saat dia akan berbagi kabar baik dengan Levi dan Iris, sekretarisnya menghampirinya dan berkata dengan gugup, Ms. Lopez, ini tidak terlihat bagus. Kita dalam masalah besar. Apa yang sedang terjadi? Zoe bertanya, benar-benar bingung. Sekretaris mendorong buku catatan di depannya. Zoe membaca isinya dan terperangah. Judul di layar berbunyi, Bom, Presiden Grup Bintang Oriental Zoe Lopez hamil. Siapa ayah bayi itu? Apa yang terjadi? Bagaimana media mendapatkan berita dan mengungkapkannya tepat setelah kami mendapatkan hasil kehamilan? Silas kehilangan kata-kata. Hati Zoe tenggelam. Dia langsung tahu bahwa seseorang ingin menargetkannya. Ini adalah pengaturan, seseorang pasti telah mengaturnya. Zoe baru-baru ini menjadi sosok yang populer, menarik banyak perhatian publik. Maka tak heran jika kabar kehamilannya langsung menjadi perbincangan hangat begitu dirilis. Semenit setelah surat kabar ini mengungkapkan berita tersebut, ratusan surat kabar mulai melaporkannya juga. Dalam waktu singkat, kehamilan Zoe menjadi berita terpanas di setiap surat kabar. Hampir semua orang di Northampton, Southampton, dan berbagai daerah di selatan mengetahui berita itu. Popularitas Zoe terus meningkat seiring berjalannya waktu. 10 menit setelah berita itu dirilis ke publik, banyak surat kabar mulai menggali berita ke dalam aspek terkait lainnya, identitas ayah bayi yang belum lahir. Zoe dan Levi telah lama bercerai, mereka tidak berhubungan dengan cara apapun lagi. Tidak ada skandal tunggal tentang Zoe selama 6 tahun ketika Levi berada di penjara. Levi tidak pernah menyentuh Zoe. Zoe terlihat keluar masuk hotel akhir-akhir ini. Wanita itu bahkan membeli obat untuk dirinya sendiri dari apotek terdekat. Setelah menyebutkan banyak alasan, para reporter menyimpulkan bahwa bayi itu jelas bukan milik Levi. Di sisi lain, Zoe hamil setelah dia dan Levi bercerai. Karena itu, mereka hanya bisa membuat dua kesimpulan. Pertama, fakta bahwa Zoe hamil sebelum menikah dengan siapapun. Bagaimanapun, bahkan hasil tes kehamilannya telah terungkap. Kedua, Zoe mungkin bisa memiliki hubungan rahasia jangka panjang, dan itu ada saat dia masih menjadi istri Levi. Kedua kesimpulan menyebar seperti api segera setelah wartawan menulis tentang mereka, dan komentar netizen meledak. Karena itu, Zoe tampaknya akan dikutuk. Semuanya berputar di luar kendalinya. Bab 1008. Media masih berusaha mencari tahu siapa ayahnya. Segera, rahasia itu akan terungkap. Bahkan paparazzi dan detektif swasta juga menyelidiki kasus ini secara rahasia. Dengan itu, kehamilan Zoe menjadi pembicaraan di kota. Siapa ayah dari anaknya? Setelah membaca berita di media, Zoe terkejut. Wajahnya langsung berubah pucat. Silas meledak. Seseorang mencoba membuat masalah. Kita semua mengenal Zoe dengan baik. Ya, dia hamil, dan tidak diragukan lagi, anak yang dikandungnya adalah anak Levi. Ada apa dengan semua rumor ini? Zoe tahu siapa dalangnya, tetapi sudah terlambat baginya untuk mengendalikan kerusakan sekarang. Setelah menerima berita itu, Iris bergegas. Kabar buruk, Zoe. Kami dikelilingi wartawan dan paparazzi. Mereka pasti datang untukmu. Kantor bukan tempat yang aman untukmu lagi. Kamu harus pergi, Iris menyarankan. Baiklah, aku akan mencari tempat untuk bersembunyi. Dengan bantuan Silas, Zoe berhasil meninggalkan gedung tanpa diketahui oleh wartawan dan paparazzi. Awalnya, mereka berpikir untuk berlindung di kondominium perusahaan, tetapi pada saat mereka tiba, para wartawan sudah menunggu mereka di pintu masuk. Kita juga tidak bisa pergi ke villa. Aku yakin akan ada orang di sana juga. Zoe menganalisis. Ayo pergi ke tempatku kalau begitu. Silas kemudian membawa Zoe ke kondominiumnya. Tepat ketika Silas hendak mengemudi ke lingkungannya, dia memperhatikan bahwa sekelompok orang muncul. Mereka di sini, ayo tangkap mereka. Sekelompok paparazzi mulai memotret Zoe dan Silas di dalam mobil. Setelah mereka berhasil memasuki gedung, Damon menelepon. Kudengar kau bersembunyi, tapi aku ingin kau segera menandatangani beberapa dokumen. Di mana aku bisa menemukanmu? Damon terdengar cemas. Baiklah, datang dan temukan aku di... Setengah jam kemudian, Ebony Beard, paparazzi paling berpengalaman dari kelompok itu, berteriak, lihat. Ini dia target kita, tetap fokus. Paparazzi ini dikenal karena mengekspos kehidupan pribadi selebriti dan orang kaya. Mereka semua berkumpul di sini setelah menerima petunjuk. Awalnya, mereka tidak percaya tetapi yakin bahwa informasi yang mereka terima adalah nyata setelah melihat Zoe. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam datang dan parkir tepat di depan kondominium Silas. Seorang pria berjas kemudian turun dari mobil. Dia memakai topi dan bahkan memakai topeng. Zoe terkejut dengan penampilan Damon ketika dia melihatnya. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Lebih baik aman daripada menyesal.
Tolong tanda tangani dokumen-dokumen ini sesegera mungkin. Damon kemudian menyerahkan semua dokumen ke Zoe. Tanpa ragu, Zoe menjatuhkan tanda tangannya di semua dokumen. Sedikit yang dia tahu, itu semua adalah skema, dan dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap. Setelah mengumpulkan semua dokumen dari Zoe, Damon berbalik sambil menyeringai. Dia kemudian meninggalkan tempat itu dengan mobilnya. Ebony bertanya, apakah Anda semua sudah mendapat suntikan? Ya, kami mendapatkannya. Jadi pria ini adalah ayah dari anak Zoe. Luar biasa. Melihat cara dia berpakaian, dia pasti kekasihnya. Ebony berkata sambil tersenyum, urutkan semuanya, lakukan penelitian tentang pria itu, dan kirimkan foto-fotonya ke media. Kita akan segera kaya. Bab 1009. Kami mendapat kabar terbaru tentang pria itu. Namanya Damon Trudon, wakil presiden Oriental Star Group, dan dia adalah tangan kanan Zoe. Dia berusia 39 tahun dan ayah dari 2 anak. Salah satu pria itu tertawa terbahak-bahak. Ebony mencibir, wanita tidak berguna. Dia pasti sudah berselingkuh dengan pria ini cukup lama sekarang, dan dia bahkan mengandung anaknya. Malu dia, bagaimana dia bisa berhubungan dengan pria yang sudah menikah yang sudah memiliki 2 anak. Mari kita ekspos dia, semua orang harus tahu wanita seperti apa dia. Paparazzi sangat bersemangat. Ebony mendengus dingin, Zoe Lopez ditakdirkan. Dia tidak begitu gembira selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya bisa menghasilkan uang dengan cepat dari skandal ini, tetapi dia juga bisa menghancurkan seseorang yang duduk di puncak piramida sosial. Apa perasaan yang hebat? 1 jam telah berlalu ketika media merilis berita terobosan secara bersamaan. Mereka mengklaim bahwa mereka telah mengidentifikasi ayah dari anak Zoe. Yang mengejutkan semua orang, pria itu adalah Damon. Berita itu juga memberikan rincian latar belakang yang luas tentang dia. Damon Trudon adalah wakil presiden Zoe Lopez. Mereka telah bekerja sama selama 6 bulan terakhir dan telah menghabiskan banyak waktu bersama. Damon tidak hanya berusia 39 tahun, tetapi dia juga seorang ayah dari 2 anak. Dengan kata lain, Zoe adalah seorang homewrecker. Laporan berita juga menerbitkan cukup banyak foto dan video sebagai bukti. Pertama-tama, media merilis foto dan video yang menunjukkan Damon dan Zoe berjalan ke sebuah gedung selama bekerja. Selanjutnya, mereka menunjukkan bukti bahwa Damon dan Zoe memasuki hotel pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka bahkan menyertakan daftar barang yang mereka habiskan saat berada di sana. Laporan berita kemudian menjelaskan bagaimana Zoe bersembunyi dan mengadakan pertemuan pribadi dengan Damon di sebuah kondominium. Mereka juga menyertakan video Damon berjalan ke gedung dengan topi dan topeng. Last but not least, media merilis video lain Zoe menjalani pemeriksaan tubuh di rumah sakit pagi ini. Pria yang sama yang mengenakan topi dan topeng juga hadir di klip itu. Semua bukti memberi kesan bahwa Zoe sedang mengandung anak Damon. Tidak mungkin dia bisa menyangkal hubungan mereka saat dia menemaninya ke rumah sakit untuk kunjungan perawatan prenatalnya. Zoe benar-benar tercengang. Jelas bahwa Damon terlibat dalam skema ini, dan dia pasti memainkan peran penting di dalamnya. Membuat Zoe menandatangani dokumen-dokumen itu hanyalah alasan baginya untuk merekam video. Tidak heran Silas merasa seperti ada yang mengikuti kita, jadi dia benar. Rupanya, Damon juga ada di rumah sakit. Seharusnya aku lebih waspada. Media sosial segera dibanjiri kritik, dan netizen mulai menyebut Zoe sebagai pelacur tak tahu malu dan perusak rumah. Berita menyebar seperti api di internet, terutama video. Bahkan ada video palsu dan editan yang beredar di media sosial. Namun, banyak netizen percaya apa yang mereka lihat tanpa memverifikasi kebenarannya. Bagaimanapun, orang memiliki kecenderungan untuk menganggap apa yang mereka lihat sebagai kenyataan. Setelah menerima berita itu, Iris segera menghubungi Zoe. Ini buruk, kita tidak bisa menemukan Damon lagi. Kita telah ditipu. Pada titik ini, bagaimana Zoe bisa membela diri ketika semua bukti yang disajikan media menentangnya? Kamu harus segera pindah ke tempat baru karena mereka tahu di mana kamu sekarang. Tepat ketika Zoe dan Silas hendak pergi, mereka memperhatikan bahwa sekelompok orang telah mengepung gedung itu. Bab 1010. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari gedung itu lagi. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Silas. Aku akan menelepon Levi. Dia menghubungi Levi di telepon. Sayang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Levi tidak tahu apa yang terjadi karena dia masih di rumah. Apa itu? Ketika Levi memeriksa ponselnya, dia tercengang dengan apa yang dia baca. Apakah semua ini terjadi hanya dalam satu pagi? Di mana kamu? Aku akan pergi dan menjemputmu sekarang. Levi melesat ke kondominium Silas dan memperhatikan bahwa sekelompok besar paparazzi dan jurnalis berkerumun ke dalam gedung. Oleh karena itu, dia segera memanggil Azure Dragon, yang kemudian datang dan mengusir orang banyak. Levi akhirnya berhasil memasuki gedung dan menemukan Zoe. Dia kemudian membawanya ke kompleks Warzone. Baginya, itu adalah tempat teraman bagi Zoe. Namun, fakta bahwa Zoe bersembunyi menyebabkan desas-desus tentang dia meledak di luar proporsi. Di rumah keluarga Black, Meredith menjadi sangat marah hingga hampir pingsan. Apa, Levi bukan ayah dari bayi Zoe? Bayi itu milik pria lain yang sudah menikah.
Tidak mudah bagi Meredith untuk menerima bahwa Zoe mengandung anak Levi. Tak perlu dikatakan, rumor ini semakin memicu kemarahannya terhadap Zoe. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk duduk diam dan melihat ini terjadi? Bu, bagaimana mungkin kamu tidak mempercayai Zoe? Aaron dan Caitlin segera membela putri mereka. Aku juga ingin mempercayainya, tapi ada semua bukti yang memberatkannya. Bagaimana kamu berharap aku mempercayainya berdasarkan firasatku? Meredith meraung. Itu benar, beberapa bukti mungkin palsu, tetapi kebanyakan dari mereka nyata. Bahkan orang yang terlibat telah melarikan diri, kata Robert. Kenapa ini terjadi pada keluarga kita? Aku bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi publik lagi. Dia memalukan bagi keluarga Lopez dan Black. Aku tidak akan ragu untuk menamparnya jika dia berani masuk ke rumah ini. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan, tapi aku percaya pada putriku. Dia pasti dijebak. Sementara itu, sekelompok wartawan berkumpul di depan gedung kantor milik bersama Morris Group dan Oriental Star Group. Null Sinclair, wakil presiden lain dari Oriental Star Group, membahas masalah ini di depan media. Atas nama Oriental Star Group, saya meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan, dan kami akan bertanggung jawab penuh atas skandal itu. Kehidupan pribadi Zoe Lopez selalu berantakan. Meskipun dia sudah bercerai, dia sebenarnya tidak benar-benar putus dengan mantan suaminya. Selain itu, dia telah memukul bakat pria muda kami dari departemen hiburan. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan saat itu karena dia presiden kami. Kami sangat berharap publik dapat menerima permintaan maaf kami. Karena itu, Null membungkuk ke kamera. Tindakan Null membuat permintaan maaf publik atas nama Oriental Star Group sama dengan mengakui bahwa Zoe memang seorang perusak rumah tangga. Dalam waktu singkat, media merilis artikel berita lain dengan judul, Oriental Star Group berterus terang tentang perselingkuhan Zoe Damon dan kebenaran di balik kehamilannya. Lagi-lagi skandal tersebut menjadi salah satu trending topik di media sosial. Semua karyawan memandang Null dengan kaget. Bukankah dia selalu menjadi orang yang low profile? Kenapa dia tiba-tiba memukul Zoe? Mereka terkejut dengan perubahan mendadak dalam perilakunya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu melakukan ini pada Zoe? Iris segera melangkah masuk dan menyelanya. Null menjawab dengan mendengus dingin, saya benar-benar malu dengan apa yang telah dilakukan bos saya. Dia seharusnya malu pada dirinya sendiri. Selain itu, buktinya meyakinkan. Apalagi yang harus Anda katakan? Null kemudian berbalik dan melihat yang lainnya. Zoe Lopez tidak pantas memimpin perusahaan lagi. Dia harus mundur dan meninggalkan perusahaan. Beraninya kau, mata Iris bersinar dengan kemarahan yang menjulang. Bersambung.